Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Sebelumnya kenalin lagi nih, nama aku Siti Wahyuni, biasa dipanggil Kak Siti. Sekarang kita akan membahas tentang konflik dan integrasi sosial. Nah, konflik. Konflik itu apa sih? Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah bentuk pertentangan dari proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Kata kunci yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian pahami itu adalah salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Konflik ini juga bisa diartikan sebagai pertikaian, pertentangan, atau perkelahian, itu juga termasuk ke dalam konflik ya. Terus ada penyebab terjadinya konflik. Yang pertama ada perbedaan antar individu. Nah, perbedaan ini dapat berupa perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, dan segala macamnya. Terus yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, tadi ya udah sempat disinggung sedikit. Perbedaan latar belakang kebudayaan itu bisa berupa perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, perbedaan bahasa. Lalu yang ketiga adanya benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan ini adalah di mana pejabat atau pemerintah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat ada perubahan sosial. Di lingkungan masyarakat, ada nih beberapa orang yang tidak bisa mengikuti perubahan sosial yang berjalan dengan sangat cepat. Itu akan mengundang terjadinya konflik. Terus yang terakhir ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ini, misalnya kalian kerja kelompok nih, anggota kelompok kalian ada 5 orang. Dari 5 orang ini, mereka pasti mempunyai pandangan mereka masing-masing. Nah, perbedaan di antara kelima orang ini bisa menyebabkan terjadinya konflik, kayak misalnya kalian jadi marahan, jadi meninggikan ego masing-masing. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya konflik. Nah, selanjutnya ada bentuk konflik secara umum. Yang pertama ada konflik pribadi. Terjadi di antara dua individu yang mengalami masalah pribadi. Contoh kecilnya nih di sekitar kita ya. Misalnya ada dua orang cowok yang bertengkar karena memperebutkan satu cewek. Drama banget ya. Jadi yang bermasalah itu kan dua orang ini ya, dua orang cowok ini. Masalah pribadinya itu karena mereka memperebutkan satu cewek yang sama. Itu contoh konflik pribadi. Terus ada konflik antar kelas. Nah, ini terjadi antara kelas atas dan kelas bawah. Kayak misalnya buruh yang melakukan demo kepada pemerintah. Yang ketiga ada konflik rasial. Dari namanya aja udah rasial. Artinya konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda. Selanjutnya konflik antar suku. Terjadi karena perbedaan bahasa, adat istiadat, terus pakaian adat. Kayak misalnya ini deh yang sering kita dengar. Katanya orang dari suku Sunda itu tidak bisa menikah dengan orang dari suku Jawa. Itu termasuk konflik ya. Yang kelima ada konflik politik. Terjadi di antara dua kelompok atau individu yang memiliki perbedaan pandangan dalam masalah ketatanegaraan. Di dalam dunia politik itu kan ada yang namanya partai politik ya. Setiap partai politik ini memiliki pandangan masing-masing nih dalam mengurus ketatanegaraan. Nah, itu bisa menyebabkan konflik di dalam dunia politik. Selanjutnya ada konflik internasional. Terjadi dengan melibatkan beberapa kelompok negara. Contoh kecilnya adalah
konflik antara Malaysia dengan Indonesia, yang mana ketika Malaysia mengakui bahwa batik itu adalah budaya dari Malaysia. Itu salah satu konflik internasional. Yang terakhir, yang ketujuh, ada konflik antar agama. Ini udah jelas ya terjadi antara para pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Biasanya ini karena kurangnya toleransi beragama. Selanjutnya ada dampak negatif dan positif dari konflik sosial. Yang pertama, dampak negatif. Retaknya persatuan antar kelompok. Terus, mengancam nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Nah, konflik sosial ini kan termasuk penyimpangan sosial ya yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Nah, konflik ini mengancam runtuhnya nilai dan norma sosial yang udah ada di dalam masyarakat. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Kalau harta benda itu kan masih bisa terganti ya. Kalau jatuhnya korban jiwa, itu nyawa nggak bisa diganti. Konflik sosial ini bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan itu sangat disayangkan sih menurut saya. Yang keempat tuh ada perubahan kepribadian seseorang. Nah, perubahan kepribadian ini mengarah ke kepribadian yang negatif. Maaf sebentar ya. Oke, selanjutnya. Dampak positifnya. Loh, kan ini konflik sosial, kenapa ada dampak positifnya? Kayak misalnya gini deh, kalian nge-gap pacar kalian lagi selingkuh. Itu akan terjadi konflik kan, kalian akan bertengkar. Dampak negatifnya, kalian akan putus, hubungan kalian akan berakhir. Tapi di samping itu, ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Kalian jadi tahu nih kalau pacar kalian ternyata tidak setia. Nah, begitupun di dalam masyarakat ya. Konflik sosial bisa memberikan dampak positif. Salah satunya adalah semakin kuatnya rasa solidaritas kelompok atau in-group feeling. Kayak misalnya tadi, buruh yang melakukan demo ke pemerintah. Nah, ikatan solidaritas di antara para buruh ini akan semakin kuat gitu loh. Yang kedua, munculnya pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi politik. Karena kita misalnya udah terbiasa dengan mengemukakan pendapat, kita udah terbiasa dengan menghadapi berbagai konflik, jadi kita itu akan menjadi seorang pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi sosial, terutama di dalam dunia politik. Yang ketiga, mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya di media sosial, kita ngeviralin sesuatu nih, misalnya tentang kerusakan di negara kita. Nah, itu akan mendorong pemerintah untuk melakukan terjadinya perubahan, begitu. Selanjutnya ada pengendalian konflik atau akomodasi. Yang pertama ada koersi, paksaan atau kekerasan. Loh, kan konflik biasanya kekerasan ya, kenapa diselesaikan dengan kekerasan juga? Terkadang ada permasalahan yang sudah dibicarakan baik-baik nih, tapi tetap saja orang Indonesia, kalian tahu sendiri kan, selama belum ada paksaan, itu tidak akan jera. Orang yang melakukan permasalahan itu tidak akan jera. Terus yang kedua ada kompromi. Persetujuan dua pihak untuk mengurangi tuntutan. Kompromi ini kata yang sebenarnya tidak asing lagi ya di telinga kita.
Kayak misalnya di sekolah deh, kalian di kelas berkompromi untuk tidak memberitahu guru bahwa hari ini ada PR. Nah, itu persetujuan dari berbagai pihak untuk mengurangi ini supaya guru tidak ingat kalau ada PR. Itu jangan dicontoh ya teman-teman, hanya sebagai gambaran aja nih ke kalian. Yang ketiga ada arbitrasi, mengundang pihak ketiga yang berhak mengambil keputusan. Kayak misalnya di jalanan nih, ada tawuran. Kalian sebagai orang yang melihat tawuran itu, bisa misalnya menelpon polisi. Polisi itu kan pihak berwenang ya, yang bisa mengambil keputusan, yang bisa bertindak atas terjadinya tawuran tadi. Wait. Aduh, maaf ya. Yang keempat ada mediasi. Adanya penasihat tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan arbitrasi, cuman bedanya kalau arbitrasi kan si orang ketiga ini, si pihak ketiga ini berhak mengambil keputusan, berhak, oh ya udah kita selesainya kayak gini. Kalau mediasi, si orang ketiga ini, si pihak ketiga ini hanya sebagai penasihat. Kayak menurut saya baiknya gini. Tapi beliau tidak berhak dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada konsilisasi. Mempertemukan keinginan pihak yang bertikai. Ini kayak misalnya ada sebuah permasalahan, terus kita omongin nih, ini baiknya gimana, keinginan pihak kalian bagaimana, keinginan pihak kami bagaimana, terus ditemukan tuh titik temu dari permasalahan tersebut. Yang terakhir ada adjudikasi, penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Wah, ini kita nggak perlu pusing-pusing lagi nih, cukup tinggal datang, tinggal maaf guys, aku tremor. Yang terakhir aja dikasih ya, penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Nah, ini bisa jadi pilihan terakhir buat kalian nih untuk menyelesaikan sebuah masalah kalau nggak bisa diatasi dengan kompromi, koersi, atau pengenalian konflik yang lainnya, kalian bisa memilih dengan adjudikasi. Kita lanjut ke integrasi sosial. Proses penyesuaian unsur berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, kita tinggal di negara yang banyak kebudayaannya. Itu akan menyebabkan konflik sosial. Tapi kita disatukan nih dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu termasuk bentuk integrasi sosial. Nah, kita kenali nih beberapa istilah. Yang pertama integrasi. Tadi ya, proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua ada disintegrasi. Nah, ini kebalikannya dari integrasi, yaitu proses pemecahan yang tadinya satu. Yang ketiga ada reintegrasi atau penyatuan kembali. Yang tadinya udah satu tuh, terus pecah, terus disatukan lagi, itu namanya reintegrasi. Selanjutnya ada bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, terbentuk karena adanya norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional, terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Kayak misalnya
di suatu wilayah ada ketua adat, iya ketua adatnya. Nah itu bisa membuat masyarakatnya nih, kelompok masyarakatnya terintegrasi. Yang ketiga ada integrasi koersif, terbentuk karena kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Nah jadi penguasa ini nih atau pemerintah memiliki kekuasaan untuk menetapkan cara koersif atau paksaan dalam mengatasi terjadinya konflik. Selanjutnya ada faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama tuh ada toleransi. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, supaya tidak terjadinya kesenjangan sosial. Yang ketiga, sikap saling menghargai. Yang keempat, perkawinan campuran. Nah, perkawinan campuran ini bisa membuat meleburnya dua kebudayaan menjadi satu, betul? Nah, itu akan menyebabkan integrasi sosial. Terus ada unsur budaya yang sama, homogen gitu loh. Jadi dalam misalnya saya kan berasal dari suku Sunda. Saya dengan orang yang berasal dari suku Sunda pula kan memiliki unsur budaya yang sama, ya kita sama-sama orang Sunda. Nah biasanya itu bisa mendorong integrasi sosial. Biasanya kita sesama orang Sunda atau sesama orang Betawi, sesama orang Jawa, itu biasanya akan mudah untuk terintegrasi. Selain ada pendorong, ada juga penghambat nih. Faktor penghambat integrasi sosial yang pertama, kurangnya keterbukaan dalam menerima budaya baru, menerima perubahan baru. Terus yang kedua ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya toleransi. Lalu tidak saling menghargai. Sebentar. Maaf guys. Faktor penghambat integrasi sosial yang pertama, kurangnya keterbukaan. Nah, keterbukaan dalam menerima perubahan sosial, menerima budaya baru, terus ketimpangan sosial dan ekonomi. Lalu kurangnya toleransi. Nah, tadi ya kalau misalnya kita tidak toleransi, itu akan menyebabkan konflik sosial. Lalu tidak saling menghargai. Itu jelas banget ya kalau kita misalnya ada orang yang berbeda pendapat dengan kita dan kita tidak menerima pendapat orang itu salah satu bentuk tidak saling menghargai. Yang terakhir adalah kurangnya kesadaran dalam menjaga persatuan. Udah deh, segitu aja dari aku. Mohon maaf nih karena banyak kesalahan, banyak kekurangan dari aku dalam menyampaikan materinya. Mohon maaf. Sekian dari aku, semangat belajarnya, sampai jumpa.